I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches up a line, and you know. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah keperawatan kardiovaskular dewasa, respiratori dan hematologi dengan dosen pengampu Nurse Yani Lonto, S.Kep, M.Kep. Pada manusia, sistem peredaran darah ini disebut juga kardiovaskular dan juga bertanggung jawab terhadap kestabilan pH dan suhu dalam tubuh. Peredaran darah manusia ada dua, yaitu yang pertama sistem peredaran besar atau sistemik, merupakan sistem peredaran darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Darah yang keluar dari jantung banyak mengandung oksigen. Yang kedua, sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Ini merupakan sistem peredaran darah yang membawa darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Pada peristiwa ini terjadi difusi gas di paru-paru yang mengubah darah yang banyak mengandung CO2 dari jantung menjadi O2 setelah keluar dari paru-paru. Kemudian komponen sistem peredaran darah. Yang pertama, jantung. Jantung merupakan organ utama yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung tersusun oleh 3 lapisan, yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu yang pertama serambi kanan, berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh mengandung CO2. Dan kedua, serambi kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen. Yang ketiga, bilik kanan berfungsi menerima darah dari serambi kanan kemudian dipompa ke paru-paru. Yang keempat, bilik kiri berfungsi menerima darah dari serambi kiri kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Fungsi utama jantung adalah menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3 macam menurut struktur dan fungsinya, yaitu pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik, pembuluh darah kapiler. Yang pertama, pembuluh darah nadi. Ini adalah pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan atau keluar jantung. Pembuluh darah nadi letaknya tersembunyi agak ke dalam dan dinding pembuluhnya kuat, tebal dan elastis. Kemudian pembuluh darah balik. Ini adalah pembuluh darah yang mengangkut darah menuju ke jantung. Pembuluh darah balik letaknya dekat dengan permukaan tubuh dan dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Yang ketiga, pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dengan ujung pembuluh balik. Pembuluh darah kapiler memiliki dinding pembuluh yang tipis dengan diameternya yang kecil serta berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Kemudian darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup, kecuali tumbuhan. Tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Membawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh, membawa oksigen dari alat pernapasan ke seluruh sel tubuh, membawa sisa-sisa metabolisme dari sel atau organ tubuh ke organ pengeluaran atau eksersi, membawa hormon dari kelenjar endokrin ke jaringan target, membawa panas yang terbentuk oleh jaringan yang aktif ke seluruh bagian tubuh, membantu memelihara keseimbangan tubuh, pertahanan tubuh dan infeksi mikroba, mempertahankan keseimbangan asam basa. Kemudian sistem limfatik.
Sistem limfatik atau sistem getah bening membawa cairan dan protein yang hilang kembali ke darah. Cairan memasuki sistem ini dengan cara berdifusi ke dalam kapiler limfa kecil yang terjalin di antara kapiler-kapiler sistem kardiovaskular. Sistem limfatik mengalirkan isinya ke dalam sistem sirkulasi di dekat persambungan vena cava dengan atrium kanan. Pembuluh limfa seperti vena mempunyai katup yang mencegah aliran balik cairan menuju kapiler. Kontraksi ritmik atau berirama, dinding pembuluh darah tersebut membantu mengalirkan cairan ke dalam kapiler limfatik. Seperti vena, pembuluh limfa juga sangat bergantung pada pergerakan otot rangka untuk memeras cairan ke arah jantung. Demikian penjelasan saya tentang sirkulasi peredaran darah.